Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, air Zam-Zam adalah salah satu air yang sangat terkenal di seluruh dunia. Air ini dianggap sangat lezat dan juga memiliki banyak berkah serta khasiat yang sangat baik bagi kesehatan. Air yang diyakini telah diambil oleh malaikat Jibril ketika ia membuka kedua sayapnya di antara kedua kaki Nabi Ismail alaihissalam. Dan kisah air Zam-Zam ini menjadi salah satu mukjizat Nabi Ismail alaihissalam. Saat ini sumur air Zam-Zam terletak di Arab Saudi, tepatnya di kota Mekah. Dan sumur ini telah dijadikan sebagai tempat pengairan bagi para jemaah yang berkunjung ke rumah Allah di Masjidil Haram. Air Zam-Zam dipercaya memiliki banyak khasiat yang sangat dahsyat bagi akal dan hati orang-orang yang beriman, sebagaimana yang terdapat di dalam hadis Nabi yang mulia. Namun, apakah Anda tahu hakikat dari air Zam-Zam? Hadis yang menjelaskan tentang hakikat air Zam-Zam adalah hadis yang menjelaskan asal mula dari sumur Zam-Zam sebagai mukjizat bagi Nabi Ismail alaihissalam. Dalam kisah ini, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan putranya Ismail dan ibunya di sebuah lembah tanpa air. Dan ketika persediaan air mereka habis, ibunda Nabi Ismail mulai mencari air, berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk menghentakkan kedua kaki Nabi Ismail alaihissalam. Dan ketika itu meluaplah air Zam-Zam atas izin Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang kejadian ini, "Semoga Allah merahmati Bunda Ismail seandainya ia membiarkan air Zam-Zam," atau beliau mengatakan, "Seandainya ia tidak menciduk airnya, niscaya ia seperti mata air biasa yang mengalir di muka bumi." Kini air Zam-Zam senantiasa mengalir atas izin Allah dan senantiasa mencukupi untuk seluruh penjuru alam. Setelah menjelaskan tentang hakikat air Zam-Zam, mari kita bahas juga tentang penggunaan air Zam-Zam untuk mandi. Sebenarnya air Zam-Zam lebih dikenal sebagai air yang dipercaya dapat menyembuhkan dan juga dapat memperkuat daya ingat dan hati seseorang. Namun, tidak ada masalah bagi seorang muslim untuk menggunakannya dalam berwudu, beristinja, atau bahkan mandi menggunakan air Zam-Zam. Dasar dari hal ini adalah sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengeluarkan air dari kedua tangannya. Lalu para sahabat mengambil air tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka untuk berwudu, mandi, dan minum. Para ulama sepakat bahwa air yang keluar dari jari jemari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mulia. Sebagaimana pula dengan air Zam-Zam, karena itu tidak mengapa orang untuk menggunakan air Zam-Zam untuk diminum, berwudu, ataupun mandi. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tersebut. Kegunaan lain dari air Zam-Zam adalah untuk pengobatan. Berdasarkan hasil penelitian, air Zam-Zam memiliki kandungan mineral yang berbeda dengan air minum lainnya, sehingga dapat membantu mengobati berbagai macam penyakit. Beberapa khasiat air Zam-Zam antara lain adalah untuk membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mempercepat penyembuhan luka, dan membantu mengurangi resiko terkena kanker. Selain itu, air Zam-Zam juga mendatangkan keberkahan bagi orang yang meminumnya. Karena itu banyak umat Islam yang meminum air Zam-Zam dengan harapan mendapatkan keberkahan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan air Zam-Zam juga dikaitkan dengan kisah perjalanan Siti Hajar dan putranya Ismail di padang pasir Mekah. Dalam kisah tersebut, ketika Hajar dan Ismail kehausan di padang pasir, Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan air Zam-Zam untuk memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu, air Zam-Zam dianggap sebagai simbol keteguhan iman dan kesabaran, sekaligus sebagai bukti kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara keseluruhan, air Zam-Zam adalah air yang sangat berharga bagi umat Islam. Selain sebagai sumber air minum, air Zam-Zam juga memiliki khasiat yang luar biasa untuk kesehatan, serta memiliki nilai spiritual dan historis yang sangat tinggi bagi umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.